Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelanti dari Prodi Fisioterapi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem endokrin. Di sini ada gambar anatomi sistem endokrin. Di sini yang pertama ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal sendiri yaitu bentuknya seperti kerucut, sangat kecil di otak, panjangnya yaitu 5-8 mm, serta beratnya 150 mg. Hormon yang disekresi yaitu hormon melatonin yang dipengaruhi oleh periode gelap terang, serta mempengaruhi tingkat metabolisme, fisiologis endokrin, aktivitas digestif, serta siklus bangun tidur. Yang kedua ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari sering disebut dengan master of gland, yaitu kelenjar pengendali dan pengatur kegiatan lainnya. Bentuknya yaitu kecil, bulat, serta berdiameter 1,3 cm. Pituitari dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior atau adenohipofisis, posterior atau neurohipofisis, dan part intermedia atau bagian tengah. Yang ketiga ada kelenjar tiroid, yaitu sel-sel tiroid tersusun menjadi gelembung perungga yang membentuk unit fungsional yang disebut dengan folikel. Sel folikel dipenuhi oleh koloid, suatu bahan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hormon-hormon tiroid. Hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin, triiodatironin, dan kalsitonin. Pada gambar nomor 4 ada kelenjar timus. Kelenjar timus sendiri yaitu berwarna kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus yang saling berhubungan dalam jaringan ikat. Pada bayi yang baru lahir, bentuknya sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja, antara 30-40 gram, dan setelah dewasa akan mengerut. Kelenjar timus hanya dijumpai pada anak di bawah 18 tahun. Perkembangan timus bervariasi sesuai dengan umur seseorang. Perkembangannya mencapai maksimum pada masa pubertas, kemudian berangsur mengerut. Selanjutnya, pada gambar nomor 5 ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berada di atas dan bagian depan ujung setiap ginjal, tepatnya di belakang peritoneum. Kelenjar ini dikelilingi oleh jaringan areolar yang mengandung sejumlah lemak. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks. Hormon yang dihasilkan yaitu aldosteron dan kortisol. Sedangkan bagian dalam atau medula, hormon yang dihasilkan yaitu hormon adrenalin dan hormon noradrenalin. Pada gambar nomor 6 ada kelenjar pankreas. Pada kelenjar pankreas terdapat pulau-pulau Lorentz yang tersusun oleh sel alfa 15-20% hormon glukagon, sel beta 60-90% sintesis dan ekskresi hormon insulin, sel delta 1-8% sintesis somatostatin, kemudian sel polipeptida pankreas. Belum jelas efeknya, kemungkinan efek menghambat fungsi pencernaan. Kelenjar pankreas mensekresi hormon insulin, glukagon, serta hormon somatostatin. Selanjutnya, pada gambar nomor 7 ada kelenjar ovarium. Pada kelenjar ovarium terdapat hormon estrogen yang berfungsi untuk merangsang perkembangan organ kelamin wanita, payudara, serta sistem kelamin sekunder. Selanjutnya ada hormon progesteron yang berfungsi untuk merangsang sekresi cairan uterus oleh kelenjar endometrium uterus, serta membantu perkembangan aparatus sekretorik payudara. Selanjutnya, yang terakhir pada bagian 8 ada kelenjar testis. Testis berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon androgen yaitu testosteron yang diperlukan untuk mempertahankan spermatogenesis. Testosteron berfungsi untuk menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda sekunder seperti suara membesar,
mempunyai kumis serta jakun. Selanjutnya ada gambar otak, yaitu di sini ada talamus yang ada benjolannya ini. Terus di sini ada otak tengah. Selanjutnya di sini ada kelenjar yang ada ini ada kelenjar pituitari. Dilihat lebih jelasnya lagi, di sini ada hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengatur endokrin pada tingkat paling tinggi yang mengintegrasikan aktivitas sistem saraf, mensekresikan hormon pengatur, yaitu hormon khusus yang mengatur sel-sel endokrin di kelenjar pituitari. Hormon pengatur hipotalamus mengatur aktivitas sekretoris di hipofisis yang selanjutnya mengatur aktivitas sel-sel di kelenjar tiroid. Hipotalamus menghasilkan beberapa hormon, yaitu hormon GHRH, hormon TRH, hormon CRH, hormon GnRH, serta hormon PRH. Di sini ada bagian depan atau anterior serta bagian belakang atau posterior. Yang terakhir itu ada gambar tentang kelenjar hipotalamus. Di sini ada hipotalamus. Terus di sini ada anterior lobe of pituitary. Di sini ada posterior lobe of pituitary. Di sini ada brain. Di sini ada skull. Terus dilihat lebih dekatnya lagi, di sini ada hipotalamus. Terus dibagi menjadi 3, ini ada releasing hormone. Terus di sini ada portal vein. Di sini ada posterior lobe, di sini ada anterior lobe. Dilihat lebih dekatnya lagi, ada di sini yang ada gambar biru-birunya itu, lingkaran biru, yaitu releasing hormone. Terus yang berwarna kuning ini ada hormon. Di sini ada kayak jalurnya itu, yaitu caterpillar. Terus ada lingkaran berwarna kuningnya itu, ini tuh hormon. Hormon dibagi menjadi beberapa, yaitu hormon prolaktin yang berfungsi untuk memproduksi susu, yaitu ada hormon gonadotrophic hormone berfungsi untuk memproduksi gonad. Terus ada thyroid stimulating hormone berfungsi untuk memproduksi kelenjar tiroid. Terus ada hormon ACTH berfungsi untuk memproduksi, yaitu adrenal cortex. Dan yang terakhir ada growth hormone berfungsi untuk hormon pertumbuhan. Sekian penjelasan saya tentang sistem endokrin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.